Pernahkah kamu merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja tidak terlihat cerdas di mata orang lain? Mungkin ada beberapa kesalahan yang tanpa sadar kamu lakukan. Dalam video kali ini, kita akan membahas 9 kesalahan umum yang sering dilakukan orang dan bagaimana menghindarinya, agar kamu bisa terlihat lebih cerdas dan berwawasan luas. Dari cara berbicara hingga bahasa tubuh, kami akan memberikan tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten motivasi dan pengembangan diri lainnya. Kebiasaan yang pertama. Kebiasaan pertama, jangan terlalu banyak bicara. Seringkali kita merasa perlu untuk terus berbicara agar terlihat cerdas dan berpengetahuan luas. Namun, kebiasaan ini bisa menjadi bumerang. Terlalu banyak bicara tanpa memberi kesempatan orang lain untuk berbicara bisa membuatmu terlihat sombong dan tidak menghargai pendapat orang lain. Ingatlah, kecerdasan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak yang kamu ketahui, tetapi juga tentang seberapa baik kamu bisa mendengarkan dan memahami orang lain. Ketika kamu berbicara terlalu banyak, kamu kehilangan kesempatan untuk belajar dari orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang unik, dan dengan mendengarkan, kamu bisa memperkaya wawasanmu. Jadilah pendengar yang baik, dan kamu akan menemukan bahwa orang-orang akan lebih menghargai dan menghormati pendapatmu. Ini adalah tanda kecerdasan sosial yang sejati. Selain itu, berbicara terlalu banyak bisa membuatmu terlihat tidak percaya diri. Orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan diri mereka. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dengan mengurangi kebiasaan berbicara berlebihan, kamu akan terlihat lebih tenang, percaya diri, dan bijaksana. Jadi, mulailah dari sekarang untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Berikan ruang bagi orang lain untuk berbagi pemikiran dan ide mereka. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih baik dan lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Kebiasaan kedua, suka menggunakan kata-kata yang rumit. Menggunakan kata-kata yang rumit atau teknis dalam percakapan sehari-hari mungkin terlihat mengesankan, tetapi seringkali justru membuatmu terlihat berusaha terlalu keras untuk menunjukkan kecerdasan. Kebiasaan ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bahkan minder. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk menyampaikan ide-ide kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Ketika kamu berbicara dengan kata-kata yang sederhana dan jelas, kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami topik yang kamu bicarakan. Orang yang cerdas tahu bahwa komunikasi yang efektif adalah tentang membuat orang lain mengerti, bukan tentang memamerkan pengetahuan. Dengan berbicara secara sederhana, kamu akan lebih mudah membangun hubungan yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Selain itu, menggunakan bahasa yang sederhana menunjukkan bahwa kamu menghargai pendengar. Kamu tidak mencoba untuk membuat mereka terkesan dengan kata-kata besar, tetapi lebih fokus pada menyampaikan pesan dengan jelas. Ini adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, di mana kamu mampu menempatkan diri di posisi orang lain dan berkomunikasi dengan empati. Jadi, mulailah untuk lebih sadar dengan kata-kata yang kamu gunakan. Pilihlah kata-kata yang sederhana dan jelas, dan fokuslah pada bagaimana kamu bisa membuat orang lain mengerti pesanmu. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan menjadi komunikator yang lebih efektif dan dihargai. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang menyederhanakan yang rumit, bukan sebaliknya. Kebiasaan ketiga, tidak mau bertanya. Seringkali kita merasa malu atau takut untuk bertanya karena khawatir terlihat tidak tahu atau kurang cerdas.
Namun, kebiasaan ini justru bisa menghambat perkembangan diri kita. Mengajukan pertanyaan yang cerdas menunjukkan rasa ingin tahu dan keinginan serius untuk belajar lebih banyak. Orang yang cerdas tidak takut untuk bertanya jika tidak memahami sesuatu, karena mereka tahu bahwa bertanya adalah bagian penting dari proses belajar. Ketika kamu bertanya, kamu membuka diri untuk mendapatkan informasi baru dan perspektif yang berbeda. Ini adalah tanda kecerdasan sejati, di mana kamu menunjukkan bahwa kamu selalu ingin berkembang dan tidak pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa malu untuk bertanya, karena setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Selain itu, bertanya juga menunjukkan bahwa kamu menghargai pengetahuan dan pengalaman orang lain. Ini bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarmu, karena mereka akan merasa dihargai dan diakui. Orang yang cerdas tahu bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berharga untuk diajarkan, dan mereka tidak ragu untuk belajar dari siapapun. Kebiasaan keempat, tidak mau mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan mungkin terasa sulit, tetapi ini adalah salah satu tanda kecerdasan dan kedewasaan yang sejati. Orang yang cerdas tidak takut untuk mengakui kesalahan mereka karena mereka tahu bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mengakui kesalahan menunjukkan bahwa kamu memiliki keberanian dan integritas untuk menghadapi kenyataan, dan ini adalah kualitas yang sangat dihargai. Ketika kamu mengakui kesalahan, kamu membuka pintu untuk perbaikan dan pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses belajar yang berkelanjutan. Orang yang cerdas memahami bahwa kesalahan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan mengakui kesalahan, kamu menunjukkan bahwa kamu siap untuk belajar dari pengalaman dan menjadi lebih baik. Selain itu, mengakui kesalahan juga membangun kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Ketika kamu jujur tentang kesalahanmu, orang lain akan melihatmu sebagai seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ini adalah dasar dari hubungan yang kuat dan sehat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Orang yang cerdas tahu bahwa kejujuran dan transparansi adalah kunci untuk membangun hubungan yang langgeng. Jadi, jangan takut untuk mengakui kesalahanmu. Lihatlah setiap kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan sikap ini, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan tekad untuk terus belajar dan berkembang. Kebiasaan kelima, berpura-pura tahu segalanya. Berpura-pura tahu segalanya mungkin tampak seperti cara untuk menunjukkan kecerdasan, tetapi sebenarnya ini bisa membuatmu terlihat arogan dan tidak autentik. Orang yang cerdas tahu bahwa pengetahuan itu luas dan tak terbatas, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui segalanya. Mengakui bahwa kamu tidak tahu sesuatu adalah tanda kebijaksanaan dan kerendahan hati. Ini menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk belajar dan berkembang. Ketika kamu berpura-pura tahu segalanya, kamu menutup diri dari kesempatan untuk belajar dari orang lain. Setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik, dan dengan mendengarkan dan belajar dari mereka, kamu bisa memperkaya wawasanmu. Orang yang cerdas tidak takut untuk mengatakan, "Saya tidak tahu, bisa kamu jelaskan lebih lanjut?" Ini menunjukkan rasa ingin tahu yang sejati dan keinginan untuk terus belajar. Selain itu, berpura-pura tahu segalanya bisa merusak hubunganmu dengan orang lain. Orang akan merasa tidak dihargai jika kamu selalu berusaha menunjukkan bahwa kamu lebih tahu. Sebaliknya, dengan bersikap rendah hati dan terbuka, kamu bisa membangun hubungan yang lebih baik dan lebih dalam. Orang akan lebih menghargai dan menghormati kamu jika kamu jujur tentang apa yang kamu ketahui dan tidak ketahui. Jadi, mulailah untuk lebih jujur dan terbuka tentang pengetahuanmu. Jangan takut untuk mengakui bahwa kamu tidak tahu segalanya. Dengan sikap ini, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dihargai. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang terus belajar dan berkembang, bukan tentang berpura-pura tahu segalanya. Kebiasaan keenam, tak bisa menjadi pendengar.
Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa kamu miliki. Ketika kamu tidak bisa mendengarkan dengan baik, kamu kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami orang lain dan membangun hubungan yang kuat. Orang yang cerdas tahu bahwa mendengarkan adalah kunci untuk belajar dan tumbuh. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Ketika kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, kamu memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan berbagi pemikiran mereka. Ini tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga memungkinkan kamu untuk mendapatkan wawasan baru dan perspektif yang berbeda. Orang yang cerdas tahu bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berharga untuk diajarkan, dan mereka tidak ragu untuk belajar dari siapapun. Selain itu, menjadi pendengar yang baik juga menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi. Kamu mampu menempatkan diri di posisi orang lain dan memahami perasaan serta kebutuhan mereka. Ini adalah dasar dari hubungan yang sehat dan saling menghargai. Orang yang cerdas tahu bahwa komunikasi yang efektif adalah tentang keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Jadi, mulailah untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara dan tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Dengan sikap ini, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih baik dan lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang kemampuan untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Kebiasaan ketujuh, bahasa tubuh yang negatif. Bahasa tubuh adalah salah satu aspek komunikasi yang seringkali diabaikan, tetapi memiliki dampak besar pada bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Bahasa tubuh yang negatif, seperti menyilangkan tangan atau tidak melakukan kontak mata, bisa membuatmu terlihat tidak percaya diri atau tidak tertarik. Orang yang cerdas tahu bahwa bahasa tubuh yang positif adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dan menunjukkan kepercayaan diri. Ketika kamu menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah, kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu siap untuk berinteraksi dan mendengarkan. Ini membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai. Orang yang cerdas menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mendukung kata-kata mereka, menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Ingatlah, komunikasi bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tetapi juga bagaimana kamu mengatakannya. Selain itu, bahasa tubuh yang positif juga bisa meningkatkan kepercayaan dirimu sendiri. Ketika kamu berdiri tegak, tersenyum, dan melakukan kontak mata, kamu tidak hanya terlihat lebih percaya diri, tetapi juga merasa lebih percaya diri. Ini adalah lingkaran positif yang bisa membantu kamu tampil lebih baik dalam berbagai situasi. Orang yang cerdas tahu bahwa kepercayaan diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Jadi, mulailah untuk lebih sadar dengan bahasa tubuhmu. Latihlah diri untuk menunjukkan bahasa tubuh yang positif dan terbuka. Dengan sikap ini, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih baik dan lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan dunia di sekitarmu, dan bahasa tubuh adalah bagian penting dari itu. Kebiasaan ke-8, terlalu percaya diri. Percaya diri adalah kualitas yang sangat penting, tetapi terlalu percaya diri bisa menjadi bumerang. Ketika kamu terlalu percaya diri, kamu mungkin cenderung mengabaikan pendapat orang lain dan merasa bahwa kamu selalu benar. Orang yang cerdas tahu bahwa keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati adalah kunci untuk sukses. Mereka memahami bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain dan situasi yang berbeda. Terlalu percaya diri bisa membuatmu terlihat sombong dan tidak terbuka terhadap kritik atau saran. Ini bisa menghambat pertumbuhan dan perkembanganmu. Orang yang cerdas selalu mencari cara untuk meningkatkan diri dan tidak takut untuk menerima umpan balik. Mereka tahu bahwa kritik yang konstruktif adalah alat yang berharga untuk belajar dan berkembang. Dengan bersikap terbuka terhadap saran, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki keinginan untuk terus belajar dan menjadi lebih baik. Selain itu, terlalu percaya diri bisa membuatmu mengambil risiko yang tidak perlu.
Orang yang cerdas tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus berhati-hati. Mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan pertimbangan yang matang. Dengan menghindari sikap terlalu percaya diri, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari kesalahan yang bisa merugikanmu. Jadi, mulailah untuk menyeimbangkan kepercayaan diri dengan kerendahan hati. Jadilah terbuka terhadap kritik dan saran, dan gunakan umpan balik untuk terus meningkatkan diri. Dengan sikap ini, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dihargai. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati. Kebiasaan ke-9, mengabaikan etika komunikasi. Menghargai etika komunikasi adalah salah satu tanda kecerdasan sosial yang tinggi. Ketika kamu mengabaikan etika komunikasi, seperti memotong pembicaraan orang lain atau menggunakan bahasa yang tidak sopan, kamu bisa terlihat tidak menghargai orang lain dan kurang profesional. Orang yang cerdas tahu bahwa komunikasi yang efektif adalah tentang saling menghormati dan memahami. Etika komunikasi yang baik mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, dan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Ketika kamu menghargai etika komunikasi, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Ini membantu membangun hubungan yang lebih baik dan lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Orang yang cerdas tahu bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kerjasama. Selain itu, menghargai etika komunikasi juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kontrol diri yang baik. Kamu mampu mengendalikan emosi dan reaksi, serta berkomunikasi dengan cara yang konstruktif dan positif. Ini adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, di mana kamu mampu menempatkan diri di posisi orang lain dan berkomunikasi dengan empati. Orang yang cerdas tahu bahwa komunikasi yang baik adalah tentang keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Jadi, mulailah untuk lebih sadar dengan cara kamu berkomunikasi. Hargai etika komunikasi dan tunjukkan bahwa kamu menghargai orang lain. Dengan sikap ini, kamu tidak hanya akan terlihat lebih cerdas, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih baik dan lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Ingatlah, kecerdasan sejati adalah tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan dunia di sekitarmu, dan etika komunikasi adalah bagian penting dari itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga tips yang kami bagikan bisa membantu kamu menghindari kesalahan-kesalahan umum dan terlihat lebih cerdas serta berwawasan luas. Ingat, kecerdasan sejati adalah tentang terus belajar dan berkembang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share dengan teman-temanmu. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami, Langkah Positif, untuk mendapatkan lebih banyak konten motivasi dan pengembangan diri. Dengan dukunganmu, kami bisa terus memberikan konten yang inspiratif dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah melangkah dengan positif.